ketahui, perkembangan teknologi komputer terus berkembang pesat dan memberikan pengaruh yang signifikan di berbagai bidang, termasuk di ranah MIPA, matematika, ilmu pengetahuan alam. Dalam bidang ini, teknologi telah membantu mempercepat penelitian, mempermudah proses analisis data, hingga memungkinkan simulasi yang lebih kompleks. Di video ini, kita akan mendengarkan pandangan serta pengalaman dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai contoh, dampak positif dan negatif, serta sebagaimana harusnya penggunaan komputer atau teknologi di bidang MIPA. Perkenalkan, nama saya Dival Faizra Alfi dari Angkatan 22 jurusan Kimia. Nama saya Tengkuir Pamira Buana dengan NIM 2303110278. Saya dari jurusan Matematika Program Studi S1 Statistik. Nama aku Sofia Sinaga dari jurusan Kimia. Nama aku Fitri Rahma dari jurusan Kimia juga. Kenalkan, nama saya Raja Penindriani. Saya dari Program Studi S1 Biologi FMIPA. Sependapat saya, salah satu contoh pengaplikasian komputer di bidang saya itu pada mata kuliah ekologi, biasanya kita melakukan sampling di lapangan. Itu kita mengolah datanya menggunakan komputer seperti indeks keberagaman atau keanekaragaman spesies. Kalau di kimia itu untuk khususnya komputer itu nggak ada, cuman kami ada pakai software namanya itu ChemDraw. ChemDraw itu fungsinya untuk buat struktur kimia terkhususnya di bidang organik. Kalau kakak? Sama juga kayak tadi, cuman softwarenya itu berbeda, namanya ChemSketch. Jadi seperti big data itu kan big data itu sendiri kan besar ya, sampai kalau bisa sampai jutaan. Kalau dihitung manual kan susah tuh. Makanya nanti pakai pemrograman Python, R, segala macamnya itu. Itu di kami ada namanya FTIR, Fourier Transform Infrared. Jadi dia gunain sinar inframerah, tapi dia kan seperangkat alat tuh ya. Seperangkat alat, nanti setiap alat itu tentu komponen masing-masing itu ada fungsinya. Dan di akhirnya itu komponennya itu ada recorder, itu komputer. Untuk menjalankan syarat recorder untuk bisa nangkap si sinyal dari detektor ini perlu software namanya IR Lab Solution. Nah, terus yang kayak abang bilang tadi, yang FTIR tadi, itu juga ada sebenarnya untuk recorder nih, itu dia lingkupnya tuh spektrofotometri tuh, metode spektrofotometri, dan semuanya butuh recorder. Dan karena ada recorder nih, jadi kita bisa dapat data yang lebih akurat dan paling akurat lah. Manfaatnya itu yang tadi ya udah dibilang, bahwa untuk menggunakannya itu untuk menuliskan struktur kimia dari senyawa tertentu, juga membuat nama dari struktur tersebut. Oke, kalau kakak sama kurang lebih. Oke. Mempermudah perhitungan segala macamnya gitu. Ya seperti yang tadi saya bilang ya, itu mempermudah perhitungan segala macamnya gitu. Terus untuk menganalisis datanya tambah gampang gitu. Nah, dampak negatifnya karena banyaknya paket-paket yang sudah tersedia. Kita kan udah tahu ya, ada yang kayak paket misalnya scikit-learn, terus TensorFlow segala macamnya itu nanti akan membuat kita jadi tidak tahu terkait bagaimana ini tuh sebenarnya terjadi gitu secara awal gitu. Lebih mempermudah kami sih dalam membuat strukturnya, terutama kalau membuat jurnal itu nggak perlu harus ribet-ribet untuk copy sana sini, itu tinggal langsung di copy langsung aja ke jurnalnya gitu. Kalau sama aja. Iya. Kalau dampak negatifnya itu kita kayak ketergantungan dari aplikasi tersebut. Soalnya kan kita kayak lebih mudah gitu, jadi mengurangi keterampilan kita sendiri. Untuk dampak positifnya itu kita jadi lebih terstruktur, juga lebih mudah dalam mengetahui hasil dari praktikumnya tadi. Untuk dampak negatifnya itu
Mungkin kita jadi ini ya, ketergantungan dengan teknologi. Jadi semuanya berbasis dari hasil yang didapat tadi. Jadi, Menurut abang negatifnya belum nampak, kalau di kimia positifnya ya positif semua sih. Positifnya kami kan kimia ya, itu perlu bahan-bahan kimia, Iya, Bang. dan itu kalau dibeli lumayan harganya. Ya, Bang. Nah, kalau di kimia itu ada namanya kimia komputasi. Iya. Nah, kita bisa di kimia komputasi ini menggunakan perangkat aja kita bisa langsung tahu hasilnya apa. Kalau menurut saya sih gimana ya, lebih tepatnya itu kita mengetahui dari segi teoritisnya terlebih dahulu. Belajarilah teorinya terlebih dahulu, baru nanti kita menggunakan teknologi untuk memudahkan kita. Ingat, teknologi hanya memudahkan. menurut saya sendiri, penggunaan ideal dari teknologi di jurusan saya itu ketika kita menggunakan teknologi atau komputer itu sebaiknya diiringi dengan wawasan dan pengetahuan sehingga hasil yang kita dapat itu sesuai. Mungkin untuk penggunaannya itu hanya sekedar untuk pemahaman aja, bukan yang digunakan terus-terusan gitu. Sama aja.